Kalau kita percaya, bersandar kepada Tuhan, kita akan mengalami PPKM. PPKM dalam arti rohani itu bukan PPKM peraturan pembatasan itu, tetapi pelan-pelan kita melar. Melar bukan dalam arti badan saja, tetapi dalam arti rohani. Kita dibuat lebih besar, mampu menghadapi setiap keadaan, dengan apapun, sekecil apapun, potensi yang kita miliki. Mari kita bersama, bersatu, bersekutu dalam doa. Mari kita bersama juga mohon kerahiman Tuhan bagi siapa saja yang dipanggil Tuhan. Mari dengan pengharapan, walaupun sekecil, tetapi didoakan bersama-sama. Kita berdoa bagi siapa saja yang terdampak, entah itu sakit, entah itu secara ekonomi, mampu menjadi pulih dan lebih baik lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari dan saudara sekalian, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Hari ini kita diajak untuk melihat dalam kondisi kita pada saat ini. Kerap kali kita mengabaikan, menyepelekan potensi yang kita punya. Walaupun bagi kita hanya sedikit. Walaupun bagi kita mustahil untuk kita lakukan. Maka saudari dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersekutu dalam Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, milik tak seberapa yang ada pada kami, rupanya tak mencukupi untuk sekian banyak orang yang ada di sekitar kami. Tetapi Engkau selalu menyelenggarakan segala yang kami perlukan. Datanglah di tengah-tengah kami, ucapkanlah sabdamu dan bagikanlah rezekimu. Jadikanlah rezeki tak seberapa yang kami perlukan, tanda kelimpahan dan kemurahan hatimu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau membuka tangan-Nya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Segala yang Kau jadikan
kan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpandangan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
Ketika itu Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, khususnya yang melihat tayangan misa streaming ini, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam, Romo. Kalau kita baca kisah Injil hari ini, ternyata Tuhan Yesus itu suka sekali dalam tanda kutip kalau orang anak-anak muda zaman sekarang itu ngeprank rohani. Karena dikatakan dalam Injil, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dan dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Mencobai kalau bagi saya itu ngeprank secara rohani. Dan karena ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudari dan saudara, Filipus bersikap realistis. Karena permintaan Yesus itu di luar batas pemikiran manusia, alias tidak masuk akal untuk merealisasikannya. Ia berkata seperti itu. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka mendapat sepotong kecil saja. Beda dengan kisah Yesus ini, beda dengan bacaan pertama. Ketika Elisa harus memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai dan gandum baru. Tetapi yang ada di hadapan Yesus dan para murid ini 5.000 orang laki-laki. Maka jawaban Filipus saat itu mencerminkan sikapnya yang membatasi diri dengan potensi yang ada ketika menghadapi masalah. Saudari dan saudara sekalian, kerap kali kita mencerminkan sikap ini, membatasi diri dengan potensi yang ada ketika menghadapi masalah. Tak ubahnya kita seperti PPKM. PPKM dalam arti kita membatasi segala potensi yang walaupun kecil itu. Saudari dan saudara sekalian, sedangkan Andreas sebagaimana ia pernah membawa Simon, saudaranya, kepada Yesus, kali ini ia membawa seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kepada Yesus. Sekali lagi, Andreas sungguh mempunyai fungsi sebagai pengantara. Bukankah ini langkah kecil yang tepat?
Namun sebagaimana Filipus, Andreas juga mengecilkan arti potensi yang ada. Dan dia mengatakan, tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Padahal dia sudah berfungsi sebagai pengantara. Walaupun demikian kita mengetahui akhir kisah ini, yakni bahwa pemberian anak tersebut di tangan Yesus menjadi berkat bagi 5.000 orang. Bahkan tersisa 12 bakul. Potensi sekecil apapun di tangan Yesus dapat menjadi berdaya guna besar untuk pekerjaan Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, kerap kali kita punya potensi harapan yang kecil. Mungkin potensi harapan kecil untuk sembuh dan sebagainya. Tetapi kalau kita bawa kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan berkembang, berubah, dan menjadi lebih baik. Jadi jangan sekali-sekali kita meremehkan potensi seperti itu. Letakkan di tangan Tuhan Yesus. Dia tidak terbatasi oleh jumlah. Dia rindu memberkati umatnya. Selanjutnya, biarlah mujizat-mujizatnya terjadi. Kerap kali dalam kondisi pandemi, permintaan Yesus agar para murid memberi mereka makan juga sangat relevan untuk kita sekalian. Kerap kita berpikir, mana cukup untuk kebutuhan hidup sendiri saja, dan hidup 1 bulan masih kurang. Maka saya salut ketika ada gerakan borgi namanya, borong dan bagi. Atau ajakan untuk memborong dagangan orang-orang yang berjualan di pinggir jalan, berjualan nasi bungkus, diborong semua lalu dibagi-bagi. Satu sisi, yang berjualan nasi bungkus bisa cepat pulang, membantu dagangan orang lain cepat laku. Dia bisa cepat pulang ke rumah, sedikit istirahat, dan menghimpun tenaga untuk menyiapkan dagangannya untuk besok pagi. Dan di sisi lain, kita bisa berbagi makanan kepada yang hidupnya kurang sejahtera. Saudari dan saudara sekalian, bagi saya, itu sudah setara dengan memberi makan 5.000 orang. Kerap kita terpaku pada sedikitnya yang kita punya, dan besarnya persoalan yang ada di depan mata kita. Masalah kita mungkin terlihat besar, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan jauh lebih besar. Percayalah kepadanya. Dia mampu mengalahkan setiap penyakit dan kondisi yang mustahil bisa kita hadapi. Saudari dan saudara sekalian, kalau kita percaya, bersandar kepada Tuhan, kita akan mengalami PPKM. PPKM dalam arti rohani itu bukan PPKM peraturan pembatasan itu, tetapi pelan-pelan kita melar, gitu ya. Pelan-pelan kita melar. Melar bukan dalam arti badan saja, tetapi dalam arti rohani. Kita dibuat lebih besar, mampu menghadapi setiap keadaan dengan apapun, sekecil apapun potensi yang kita miliki. Mari kita bersama bersatu, bersekutu dalam doa. Mari kita bersama juga mohon kerahiman Tuhan bagi siapa saja yang dipanggil Tuhan. Mari dengan pengharapan, walaupun sekecil, tetapi didoakan bersama-sama. Kita berdoa bagi siapa saja yang terdampak, entah itu sakit, entah itu secara ekonomi, mampu menjadi pulih dan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Berbahagialah yang berbelas kasih kepada orang lain, sebab Allah akan berbelas kasih kepada mereka. Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semua yang hidup Kau beri rejeki Yesus saudara kami, yang bagaikan benih gandum wafat untuk menjadi roti bagi kami. Kami mohon jangan sampai kami tidak menikmati daya penyembuhannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan.
untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang membutuhkan kesembuhan, dan untuk kita sekalian semoga dijauhkan dari bahaya pandemi dan selalu dilindungi dan diberi rahmat kesehatan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian, karena belas kasih Allah, saudari dan saudara sekalian selalu dijamah, diberi kesembuhan, diberi kekuatan untuk menghadapi pandemi, dijauhkan dari setiap bahaya. Karena berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita petang ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.